Tuhan bertitit? Ya karena dia manusia. Selama 33,5 tahun, Yesus adalah manusia biasa, saudara. Ya, yang punya jenis kelamin. Kalau nggak punya jenis kelamin, maka transgender bingung nanti orang. Karena Yesus adalah anak Allah. Dia harus berjenis kelamin, anak manusia maksudnya ya. Karena Yesus adalah anak manusia. Dan Yesus selalu berkata, aku anak manusia. Kalau Yesus tidak berjenis kelamin, dia setengah dewa, bisa jadi kan? Atau alien kan? Bagaimana alien bisa menebus manusia? Dia harus manusia normal, saudara. Yesus harus manusia normal, makanya ayatnya kita kembali ya, Yohanes 1. Ya, Yohanes 1 tadi ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Ini penting, saudara. Kalau mau melakukan Torah, kudu disunat. Makanya pendeta kalau mau perpuluhan, harus disunat dulu, saudara. Kalau nggak sunat, nggak bisa. Nggak berguna perpuluhanmu. Nangkep nggak, saudara? Titit, oh titit, barang yang kecentit, tetapi sungguh menjerit, saudara. Oh menjerit, saudara. Masuk neraka, masuk surga gara-gara titit, saudara. Nggak main-main ya, nggak main-main. Oh ini saya ngomong belak-belakan. Oh menghina Islam, enggak, saudara. Saya lagi membahas karena di sini ada banyak orang Islam dan yang membahas tentang titit itu juga orang Islam. Tetapi di sini juga ada orang Kristen yang tidak mengerti mengapa Yesus harus bertitit. Harus, karena dia adalah penggenapan hukum Taurat. Ya, yang menggenapi hukum Taurat. Allah sudah menggenapi janjinya. Manusia belum. Makanya Allah rela menjadi manusia untuk bisa menggenapi itu, saudara. Dengan manusia bertitit. Dimulai dengan sunat, saudara. Torah itu semuanya dimulai dengan sunat. Makanya Yesus harus punya titit sebagai simbol penggenapan Torah, saudara. Tanpa titit itu Anda dan saya masuk neraka. Firman Tuhan nggak Pak Mulia dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ya, sekarang bagaimana? Oke, jelas. Pecah nggak suaranya? Nggak pecah ya? Nggak pecah ya, bagus ya. Ya soalnya Bersih. mana ada yang komplain kalau pakai mic kamera, kalau lagi khotbah kan suaranya apa namanya, kalau saya geser dikit suaranya kecil. Memang tujuannya adalah untuk meredam suara dari luar. Oke, kita belajar tentang titit. Ini dia, saudara, bikin orang pada kejang-kejang. Kok Tuhan punya titit? Salahnya di mana kalau Tuhan punya titit, saudara ya? Kok Tuhan punya titit? Salahnya di mana kalau ada tititnya Tuhan ya? Ya, satu, saudara harus membedakan Tuhan dengan Allah. Ya, kata Tuhan dengan Allah. Saudara harus bisa membedakan dengan jelas sekali bedanya Tuhan dengan Allah. Tuhan dan Allah. Tuhan ini ya Lord, Kyrio, Adonai, Rab, bahasa Arab, ya. Allah ini God, Theos, ya, Elohim atau El, ya, dan ya Allah ya dalam bahasa Arab. Ini kudu bedain dulu. Kok Tuhan punya titit? Emang salahnya di mana? Tidak ada satupun, mau teolog Trinitas, mau saksi Yehova, mau mesianik, berkata Allah Yesus, di dalam nama Allah Yesus, atau di dalam nama Yesua Elohim, di dalam nama Yesua Elohim. Enggak ada, saudaraku. Adanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Adonai Yesua. Lord Jesus, enggak ada God Jesus, itu enggak ada. Enggak ada kata God Jesus. Adanya Lord Jesus. Enggak ada God Jesus, enggak ada, saudara.
Ini Anda kudu ngerti dulu bedanya Tuhan dengan Allah. Ya. Selama di dunia 33,5 tahun, tidak ada satupun ya orang memanggil Yesus sebagai Allah. Thomas itu orang kaget, saudara. Ya Tuhanku, ya Allahku. Bukan lagi ngomong sama Yesus, kau adalah Tuhan, kau adalah Allah. Bukan, saudara. Ya, itu adalah seruan. Dan itu banyak terjadi, ya. Banyak contohnya, banyak dari perjanjian lama, perjanjian baru. Artinya dia nggak lagi memanggil Yesus sebagai Allah. Ya. Tetapi selama 33,5 tahun, Yesus itu dipanggil Tuhan, Lord, Kurios, Adonai, Rab. Karena dia manusia biasa. Selama 33,5 tahun, Yesus harus manusia biasa. Harus, saudara, karena itulah misinya Yesus untuk mati. Loh, kalau Allah, ya Allah nggak bisa mati, gimana Allah mau mati, saudara? Allah nggak bisa mati, ya. God nggak bisa mati, Theos nggak bisa mati. Tapi Yesus karena dia manusia biasa, maka dia bisa mati. Itu penting, saudara. Ya, itu Anda kudu ngerti konsep ini dulu. Kalau Anda nggak ngerti, aduh nanti Anda jadi bingung membedakan Tuhan dengan Allah. Selama 33,5 tahun. Tetapi kemudian ketika Yesus naik ke surga, ya, Yesus kemudian menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia berkata, aku Allah. Ya, ada di mana? Ada di Wahyu, saudara. Setelah Yesus naik ke surga, baru dia ngomong. Wahyu 1 ayat 7, Wahyu 21 dulu ya. Ini mesti benar dulu nih ya. Ini kita balik ke konsep yang dulu ya. Ayat 6 dan 7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, siapa? Yesus, akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Loh, dari mana? Nggak ada kata Yesus di situ, Pak. Ada. Anda baca Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Apa bilangnya tadi? Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya kan? Maka kita buka Wahyu 1, saudara. Di dalam Wahyu 1, Anda akan membaca di dalam ayat 17-18. Ya, ketika aku melihat dia, siapa dia itu? Lihat ini, nanti ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya atas aku. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup, aku telah mati. Siapa yang telah mati? Namun hidup kembali sampai selama-lamanya. Yesus, nggak ada lain. Dan kalau Anda membaca di ayat selanjutnya, ini memang Yesus datang kepadanya. Aku Yohanes, ya, menantikan Yesus, ya. Dan di tengah kaki dia itu ada seorang anak manusia. Nah, yang dilihat, ketika aku melihat dia, anak manusia itu, dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup dan yang telah mati. Ya. Jadi itulah Yesus, saudara. Dan kita nggak perlu ngotot-ngotot memanggil Yesus Allah, sebab dia yang akan mengakui kita sebagai umatnya, dan dia menjadi Allahnya kita. Kalau kita menang. Anda pikir Anda untuk menjadi umat yang kudus, Anda bisa ngaku-ngaku. Ya kan? Semua orang boleh ngaku-ngaku kenal sama Jokowi, tapi Anda tidak akan diakui. Semua orang ngaku, semua punya foto dengan Jokowi, saudara. Tapi apakah semua itu, kalau udah foto bareng, pasti dia sahabatnya Jokowi? Belum tentu, saudara. Semua orang boleh ngaku-ngaku kenal Jokowi, saudara. Apakah Jokowi kenal sama dia? Enggak. Oh, dia orang saya. Ini jangan diganggu, ini orang saya nih. Ini anak angkat saya ini anak saya ini. Semua orang boleh ngaku-ngaku. Saya merasa Jokowi sebagai ayah saya. Hah? Sejak kapan gua kawin sama ibu lu, kata Jokowi kan? Ibu lu cakep nggak nih? Kan begitu kan? Semua orang boleh ngaku-ngaku, tapi yang mengakui nanti Jokowi, saudara.
Orang boleh ngaku-ngaku Yesus Allah segala, tapi yang mengakui nanti dia sebagai umatnya adalah Yesus. Yesus akan mengakui kamu sebagai umatnya, bukan. Aku Allahnya dia. Oh sorry, nggak mau, dia nyangkal aku kok. Dia pernah bersyahadat kepada Muhammad kok, katanya Yesus. Ya kan? Dia bersyahadat sama Muhammad kok. Menyangkal penyaliban, kematian, dan kebangkitanku kok. Ya. Jadi apa, saudara? Kita nggak usah ngoyo membuktikan Yesus adalah Allah, walaupun Yesus adalah Allah sendiri. Sebab dia yang akan mengakuinya kepada kita. Dia yang akan mengatakannya sendiri kepada kita bahwa dialah Allah di akhir zaman nanti. Sekarang tugasmu adalah menjadikan dia sebagai Tuhan, Tuanmu, saudara. Sebagai Tuhanmu, sebagai Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa Allahmu? Yesus. Karena Yesus adalah Allah. Ya. Tetapi saudara, sekarang yang paling penting adalah Yesus adalah Tuanmu, saudara. Itu paling penting. Harus digarisbawahi. Banyak Allah di muka bumi ini. Allah Islam, Allahnya Arab, Allahnya Mekah. Ya itu kan Allah Islam itu kan. Allah Mekah, Allah Islam sama tuh. Allah Arab. Ya. Tetapi hanya satu Tuhanmu, Yesus Kristus. Ada banyak Allah di muka bumi ini. Wan Kong juga Allah, Kuan Yin juga Allah, saudara. Dewa kan, Dewa Dewi kan. Batara Siwa juga Allah. Ya kan? Indra itu juga Allah. Brahma itu Allah, saudara. Dewa. Ada banyak dewa-dewa, ada banyak Allah di muka bumi ini. Yang menurut mereka adalah Al-Ilah, Sang. Buat mereka itu adalah Sang Pencipta. Ya kan? Menurut mereka masing-masing, dengan versi mereka masing-masing. Tapi hanya ada satu Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Karena kepadanya lah saya menyembah. Kita hanya menyembah kepada Tuhan. Tuhan itu buat disembah, saudara. Kalau banyak Allah, tapi kenapa saya nggak menyembah Dewi Kuan Im? Karena dia bukan Tuhan saya. Dia Allah. Oh iya, menurut kamu. Saya nggak boleh ngelarang. Oh itu bukan Allah. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Allah itu kan ada di iman kita, ada di roh kita. Anda mau paksa-paksa orang tidak percaya Kuan Im, nggak bisa. Tidak sesuai dengan Pancasila dan tidak sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia, saudara, yang di dunia. Anda nggak bisa paksa dia, orang dia percaya Kuan Im adalah Allah kok. Kok Anda jangan kayak Allah, bunuh. Nggak boleh, saudara, enak aja loh. Anda mau paksa-paksa nggak percaya, Anda mau bunuh saya. Saya nggak percaya, Anda mau paksa saya nggak percaya kok. Saya nggak percaya, bunuh saja. Mau dibunuh, ya dia kan nggak percaya, mulutnya percaya, hatinya nggak percaya. Jadi kita nggak bisa paksa kayak tadi ya. Oh sudah diajari, ya nggak apa-apa, orang emang gampang ngajari orang. Ya kan, dia mau percaya boleh, ini sudah tak tunjukkan ayatnya, sudah ditunjukkan ayatnya saja masih nggak percaya, ya nggak apa-apa. Nanti biar Roh Kudus yang mengajarkan, ya kan? Nggak bisa yel-yelan. Kayak kemarin ya, orang sudah ditunjuk ayatnya. Ya sudah, kamu tinggal percaya apa enggak? Sudah tak tunjukkan ayatnya. Ya kan? Tinggal Anda mau ngarang-ngarang apa mau enggak. Kalau mau ngarang-ngarang jadinya dia. Nah, kalau kita sudah jelas, teksnya ada. Nah, ya. Itu penting, saudara. Itu penting dulu, pengakuan itu, saudara. Yang paling penting adalah ada banyak Allah di muka bumi ini. Semua orang punya Allahnya masing-masing. Tapi hanya ada satu Tuhan, majikan, tempat kita menghamba yang menjadi Tuhanmu. Allah Islam itu yang menjadi Tuhanmu. Siapa menjadi Allahmu? Ya, siapa yang menjadi Allahmu? Kuan Im? Ya. Apakah Anda menyembah Kuan Im? Enggak, Pak, karena dia bukan Tuhan saya. Iya. Kepada siapa Anda berbakti? Oh, saya berbakti kepada Kuan Im. Ya berarti dia Tuhanmu.
Berarti Kuan Im ini adalah Tuhan bagimu. Karena Anda berbakti kepada Kuan Im, melakukan semua perintah-perintahnya. Makanya Yesus berkata, Anda tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya. Anda harus menyembah kepada Tuhan yang adalah Allahmu. Siapa? Kita menyembah Yesus, para rasul menyembah Yesus. Karena Yesus adalah Tuannya. Yesus berkata, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Tepat katamu, sebab akulah gurumu, akulah Tuanmu. Itu penting ya. Jangan sampai Anda lewat masalah definisi ini. Bingung nanti Anda. Itu definisi ya. Supaya Anda tahu bedanya Tuhan dengan Allah. Lalu, nah ini ada yang menanya nih dengan bodohnya nih ya. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Katanya dia Allah. Siapa yang bisa mencabut nyawa Yesus? Enggak ada, saudara. Ya, tidak ada satupun yang bisa mencabut nyawa Yesus. Ayatnya di mana, saudara? Nah, kita share lagi ya. Katanya dia Allah. Siapa yang bisa mencabut nyawa Yesus? Siapa yang bisa mencabut nyawa Yesus? Iblis kah? Setan kah, saudara? Yohanes 10 ya. Ayat 17. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, berkuasa mengambilnya kembali. Nggak ada yang sanggup ngambil nyawanya Yesus, dia Allah kok. Dia berikan dan dia ambil kembali, dia berkuasa. Ya, dia berkuasa memberikannya dan dia berkuasa mengambilnya, bukan iblis, mana sanggup. Dia berkuasa memberikan nyawanya dan dia berkuasa mengambilnya kembali. Makanya, saudara, Anda harus ngerti ini konsep ini. Semuanya ada tertulis di Alkitab, saudara. Nggak kayak Al-Quran. Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Pertanyaan siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Ya kan? Aku berkuasa memberikan jiwaku dan mengambilnya kembali, kata Yesus. Kata si nyawa dikata suhe ya, jiwa. Aku berkuasa memberikan jiwaku ke Hades dan mengambilnya kembali. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang mencabut nyawanya Muhammad? Allah atau iblis? Iblis. Sama seperti siapa yang mencabut nyawanya anak-anak para mu'alaf yang bekas ngaku-ngaku bekas pendeta. Kenapa anaknya mati, saudara? Karena mereka ngaku-ngaku bekas pendeta, saudara. Bekas pastor, bekas biarawati. Artinya mereka mengaku saya sudah menikmati lebih dari kalian semua. Beda kalau Anda bekas orang kelenteng jadi mu'alaf. Itu no problem, saudara. Nggak urusan. Tapi Anda ngaku-ngaku bekas biarawati, bekas pendeta, ya kayak Hani Christian ya, diralat ya. Tadinya dia ngaku-ngaku bekas pendeta, setelah dibongkar sama Yudi Mulyana, baru dia ngaku-ngaku bekas penginjil. Sama saja, saudara, penginjil, pendeta, gembala, biarawati, sama saja Anda sudah menikmati. Sampai si Stephen Indra, makanya anaknya mati, saudara. Dia tahu tentang hukum, ya, bahwa Allah menyerahkan anak yang tunggal dan kamu sia-siakan. Makanya anaknya mati, saudara. Stephen Indra, Hani Christian, Irena Andono, Yaya Waloni, iya kan? Ngaku-ngaku bekas pendeta kan? Anaknya mati, diambil. Siapa yang ambil? Allah SWT, iblis. Ya. Bagaimana dengan Tuhan Yesus dan orang Kristen? Enggak, kita serahkan nyawa kita. Kita yang menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, ya, dia yang memberikan, dia yang mengambilnya kembali. Kalau kita nggak punya kuasa, Tuhan Yesus yang mengambil nyawa kita. Kalau di dalam Tuhan, ya, artinya kita bawa ke paradiso, ke surga. Lanjut, tentang titit,
Nah, yang penting definisi udah benar ya. Makanya saudara, kalau Anda melihat tentang titit ini dipermasalahkan oleh kenapa Tuhan bertitit? Ya karena dia manusia. Selama 33,5 tahun, Yesus adalah manusia biasa, saudara. Ya, yang punya jenis kelamin. Kalau nggak punya jenis kelamin, maka transgender bingung nanti orang. Karena Yesus adalah anak Allah. Dia harus berjenis kelamin, anak manusia maksudnya ya, karena Yesus adalah anak manusia. Dan Yesus selalu berkata, aku anak manusia. Kalau Yesus tidak berjenis kelamin, dia setengah dewa, bisa jadi kan? Atau alien kan? Bagaimana alien bisa menebus manusia? Dia harus manusia normal, saudara. Yesus harus manusia normal, makanya ayatnya kita kembali ya, Yohanes 1. Ya, Yohanes 1 tadi ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Ini penting, saudara. Logos, ya, geneto menjadi sarx. Sarx ini hawa nafsu, saudara. Daging dalam arti hawa nafsu, bukan daging tetelan. Nah, di Yohanes di dalam kebebalannya, dalam kebodohannya, dia ketawa, saudara, ketika saya bilang logos itu jadi sarx. Karena dia tidak belajar teologi ya. Dia nggak pintar, dia nggak ngerti bahasa aslinya. Dia cuma berpikir jadi antropon. Manusia itu antropon. Tapi ini jadi sarx, saudara. Dengan gramatikal yang sama, buah dari daging. Buah dari sarx adalah kemarahan, hawa nafsu, kebencian. Artinya Yesus ya adalah logos yang menjadi sarx. Dia punya nggak kemarahan? Punya, saudara. Dia punya nggak kebencian? Ada, saudara. Dia punya nggak hawa nafsu seks? Ada. Jangan bilang nggak ada, saudara. Dan itu penting. Salah nggak kemarahan itu? Nggak salah, saudara. Yesus pernah marah-marah di bait suci kok. Ya kan? Tetapi ada yang berbeda, nah, ya. Yesus itu menjadi sarx, tetapi Yesus tidak dituntun, tidak dipimpin oleh sarx, tidak dikuasai oleh sarx, tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya. Nah, di dalam prosesnya, pertama kali Tuhan memberikan hawa nafsu, ya, sarx, keduanya menjadi satu daging, ya, adalah ketika ada tesukah. Nanti dalam perjanjian ini bahasa Ibrani ya, memberikan tesukah. Inilah sarx, saudara. Engkau akan birahi, engkau akan berhawa nafsu kepada suamimu, menjadi satu daging. Ya, Kejadian 2, keduanya menjadi satu daging, ya kan? Kapan? Setelah diberi tesukah. Ya, ada prosesnya ya. Tetapi kalau Anda melihat Kain juga berdosa gara-gara apa? Lihat, ya, lihat kalau kamu tidak bisa menguasai tesukahmu, maka dosa akan mencengkrammu. Dosa pertama kali masuk gara-gara Kain tidak bisa kuasai tesukahnya. Penting ya. Lihat. Galatia 5. Ayat 22 dulu ya. Tetapi buah roh. Bentar. Nah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu buah roh, saudara. Lalu perbuatan daging. Inilah perbuatan daging. Ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini perbuatan daging, saudara. Sekarang kita lihat. Ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sarx. Yesus adalah logos yang menjadi sarx.
tetapi dia tidak mengikuti, tidak menuruti keinginan SARS-nya. Punya nggak SARS? Punya, saudara. Ada hawa nafsu? Ada. Tetapi ia tidak menuruti hawa nafsunya. Mengapa? Karena ia dipimpin oleh roh. Orang-orang yang dipimpin oleh roh tidak akan menuruti dagingnya dia. Kalau Anda hidupnya tidak dipimpin oleh roh, Anda akan mati-matian berjuang melawan daging Anda. Ada yang dengan sembrononya ya, Yesus punya titit tapi nggak bisa berdiri tititnya. Siapa bilang? Dia manusia normal loh saudara, dia manusia biasa dia manusia biasa yang mengerti kelemahan-kelemahan kita dalam pergumulannya kita saudara. Ada di mana itu saudara? Ibrani. Ia adalah manusia biasa yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia dicobai namun tidak berbuat dosa. Ya, sebab imam besar yang kita punya, kan Yesus sebagai imam besar. Ya, jelek nih. Ya. Sekarang kita punya imam besar yang agung, yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Ya, sebab imam besar yang kita miliki, yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita, saudara. Sebaiknya sama dengan kita, ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia dicobai, saudara. Tapi nggak berbuat dosa. Artinya dia juga tahu rasanya pergumulan di dalam masalah seksual. Dia tahu pergumulan di dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari, kemarahan, kebencian, dan segala hal, semua perasaan-perasaan tadi, kedengkian, tetapi ia tidak berdosa. Mengapa? Karena ia menguasai tes sukanya. Seperti Kain, ya, Kain ini kan. Ayatnya banyak ya, saya tunjukkan kepada Anda. Ini lagi cerita titit, saudara, gara-gara titit ini, saudara. Lihat ya. Apakah kamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa ya sudah ini mengintip ya, menerkam ya. Ia sangat suka, saudara. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Gara-gara dia tidak berkuasa atas suka, dosanya itu mencengkram hidup manusia, saudara. Ya, Yesus menguasai suka. Mengapa? Hiduplah oleh roh. Yesus hidupnya dipimpin oleh roh. Ya kan? Yesus hidupnya dipimpin oleh roh, saudara. Ayatnya di mana, saudara? Yesus dipimpin oleh roh. Di dalam Lukas. Empat, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus penuh dengan Roh Kudus, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Dia ngikutin apa Roh Kudus berkata, saudara. Orang-orang yang mengikuti tuntunan Roh Kudus, dia tidak perlu berjuang lawan dagingnya lagi. Itu hilang sendiri dengki, itu benci hilang sendiri, itu kemarahan hilang sendiri. Ya kan, boleh nggak marah? Bisa, tetapi dia tidak akan berdosa karena kemarahannya, karena dia nggak akan berlarut-larut. Kata Paulus, kalau marah sebelum matahari tenggelam, selesai. Yesus nggak marah-marah, saudara, dan tidak memendam kemarahan. Marah ketika dia mengusir orang-orang di bait suci yang jualan. Tapi nggak marah-marah terus, ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, ngeromet-ngeromet, enggak, saudara. Karena dia menguasai, boleh nggak marah-marah. Orang punya hawa nafsu, tetapi hawa nafsu itu dia kendalikan. Bukan dipres ya, dikendalikan, dimanage. Karena sebetulnya hawa nafsu itu adalah karunia dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan tes suka kepada Hawa, itu adalah berkat loh, bukan kutuk. Tetapi kita harus kendalikan hawa nafsu itu, saudara. Tes sukanya itu harus dikendalikan.
Kalau saudara ikut di dalam Roh Kudus, mengalir bersama Roh Kudus, Anda akan bisa mengelola tesuka, hawa nafsu itu dengan benar. Kalau Anda hidupnya penuh dengan Roh Kudus, nah Roh Kudusnya bukan yang sandal lawas kirararara itu, saudara. Makanya banyak pendeta sambil berzina, sambil sandal lawas kuraba-raba, lama-lama basah. Nah ini kita ulang lagi ya pelajaran yang sudah lama ya. Nanti karena kita lagi cita titik, jadi saudara saya harus kasih dasarnya dulu ya. Nah, dasarnya harus saya ingatkan lagi, lagian masih ada banyak yang baru ya. Yesaya 6, Yohanes 6 ayat 63, saudara. Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, ya. Daging tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Lihat, bahasa aslinya, rema yang kukatakan kepadamu adalah pneuma, roh, dan hidup, zoe. Roh apa? Yaitulah Roh Kudus. Masa adalah roh yang gak kudus, yang dari Yesus? Perkataan remaku adalah Roh Kudus. Rema, kalau Anda punya rema dari Tuhan Yesus, remanya Tuhan Yesus loh ya, karena tung desem waringin juga bisa rema perkataannya dalam hidupmu. Perkataannya Muhammad juga bisa rema dalam hidupmu. Perkataannya manusia bisa rema dalam hidupmu. Tapi ini yang penting adalah perkataannya Tuhan Yesus, yaitu apa? Logos yang ada di Alkitab, harus jadi rema. Rema itu nanti akan menjadi roh yang hidup. Kalau Anda penuh dengan rema, setiap hari melimpah dengan rema, itulah yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Yesus sendiri adalah rema, saudara. Logos yang hidup, itulah rema. Logos yang hidup, itulah rema. Firman Allah yang hidup, itulah rema. Makanya Anda harus punya rema. Bagaimana punya rema? Nah, singkat aja ya. Nanti ayatnya di Yohanes 15. Rema itu dihasilkan dari mana, saudara? Iman datang, rema itu dalam Yohanes 15 dulu ya, Yohanes 15. Logos, tinggallah di dalam logosku, ya, dan agapeku. Ya, tinggallah logos dan agapeku. Mintalah apa saja, pasti akan diberikan kepadamu. Kalau kamu tinggal di dalam logosku dan agapeku, ya, mintalah apa saja. Ya kan? Nah, logos ini yang kemudian kalau kamu remanya tinggal di dalam aku, ya, jika kasihku di dalam kamu, ya, agapeku ada di dalam kamu, maka remaku akan tinggal di dalam kamu. Artinya logos ditambah agape jadilah rema, saudara. Anda baca firman Tuhan, tapi Anda tidak praktek. Anda tidak diakonia, nggak akan pernah jadi rema. Anda jadi orang Farisi, ahli Taurat. Makanya tadi pendeta-pendeta tadi ngajari Anda jadi ahli Taurat, orang Farisi yang licik. Ngajari Anda diakonia, praktek agape, saudara. Pendeta-pendeta ngajari Anda, nipu Anda, manipulasi Anda supaya dia tambah kaya. Makanya kalau Anda tetap mau ikut pendeta itu, Anda nggak sadar, Anda akan tersesat sama pendeta itu. Beda dengan Stephen Tong tadi, dia ngajari diakonia, saudara. Saya nggak belain Stephen Tong, saya banyak tidak setuju dengan teologinya Stephen Tong juga. Tetapi dalam teologi ada satu yang prinsip yang penting, yaitu diakonia. Saya banyak tidak setuju dengan teologi orang Katolik, tetapi ada satu yang benar, yaitu diakonia orang Katolik. Seperti Mother Teresa, Paus Francis. Karena ketika logos itu ditambah agape, itulah jadi rema. Orang yang terus melimpah dengan rema, maka jadilah dia kepenuhan dengan Roh Kudus, saudara. Itu namanya kepenuhan Roh Kudus. Sehingga titikmu bisa kamu kendalikan, saudara. Tanpa saudara kudu, kalau Anda belajar orang kejawen, orang Buddha, Anda kudu mukso, saudara. Mati geni, saudara. Supaya bisa mematikan seluruh keinginannya, Anda pergi ke naik gunung, ya menyendiri berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai dagingmu mati, sampai titikmu mengecil, saudara. Kalau bisa malah titiknya mengecil. Enggak, dalam kekristenan enggak begitu, saudara.
Hiduplah di dalam cinta agape yang melimpah. Logos itu yang kamu baca, firman Tuhan yang kamu baca, itu tiba-tiba puff jadi rema. Dan Anda akan penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan membuat Anda menguasai semua dagingmu. Sehingga anak bisa mengendalikan titit itu, saudara. Titit yang kecil, tapi nakalnya minta ampun, bikin orang bunuh-bunuhan. Iya kan? Gara-gara titit kan? Yang bikin rumah tanggamu berantakan, gara-gara kamu tidak bisa kendalikan tititmu kan? Iya kan? Penting ya, itu ya, pengertian Anda tentang titit itu tadi, bagaimana menguasai tititmu itu, saudara. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang titik yang kedua, saudara. Di dalam Matius tadi ya, dikatakan di dalam Lukas tadi ya, di dalam Lukas 2. Ya, di dalam Lukas 2, ya, Yesus disunat titiknya, saudara. Kan disunat kan? Ketika genap 8 hari, ia disunat. Ini penting, saudara. Titit lagi, saudara. Titit lagi disunat, saudara. Yang disunat kan tititnya. 8 hari. Pertanyaannya, Muhammad disunat enggak? Enggak, saudara. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran dan hadis yang sahih yang mengatakan Muhammad itu disunat. Mengapa? Karena orang Quraisy itu nggak disunat, termasuk Muhammad. Jadi kalau bilang Muhammad disunat, bingung, saudara. Orang Quraisy itu nggak disunat, saudara. Mana ada orang Quraisy sunat? Nggak ada tradisi sunat dalam tradisi orang Quraisy. Muhammad orang Quraisy, saudara. Muhammad mengenal kekristenan baru ketemu sama istrinya, ya kan? Fatimah ya. Baru ketemu sama si Fatimah, maka si Muhammad Fatimah. Siapa namanya istrinya? Jadi lupa ya. Pokoknya istrinya itu yang Kristen itu kan. Dan nggak disunat. Artinya Muhammad memang nggak pernah sunat. Bohong kalau Muhammad bilang berapa umur 8 tahun, 7 tahun, apa berapa tahun itu disunat. Apalagi Muhammad sunat dari lahir. Nah, adanya Muhammad sunat dari lahir itu rada masuk akal. Itulah hipospadia. Hipospadia itu adalah kelainan titit, saudara. Nah, itu masuk akal. Kelainan titit. Makanya Muhammad kencingnya jongkok. Udah pernah saya ajarin dulu ya. Kenapa Muhammad kencingnya jongkok? Para sahabatnya kencingnya berdiri. Tetapi Muhammad kencingnya jongkok. Karena kalau dia berdiri, muncrat-muncrat semua, saudara. Artinya Muhammad tidak menggenapi Torah sama sekali. Dia bukan keturunan Ismail. Dia keturunan orang Quraisy yang tidak disunat. Orang Quraisy itu nggak ada yang disunat, saudara. Nggak ada ceritanya orang Quraisy disunat. Nggak ada, saudara. Ya, nggak pernah ada arkeologinya apapun orang Quraisy itu disunat. Nggak ada orang Quraisy disunat sukunya Muhammad itu. Jadi Muhammad itu tidak mungkin disunat. Makanya ada hadis yang Hasan berkata bahwa Muhammad disunat dari kandungannya. Itulah hipospadia. Penting masalah titik disunat ini. Mengapa? Karena Yesus adalah sebuah nubuatan, penggenapan dari nubuatan yang ada di dalam kitab Torah dan kitab para nabi. Makanya Yesus harus punya titik, saudara. Supaya untuk menunjukkan saya menggenapi. Dan titiknya itu disunat. Sesuai dengan hukum Torah. Klop menggenapi. Ada titik yang disunat, maka Yesus bisa menjadi penggenap Torah. Berbeda dengan Muhammad yang ngaku-ngaku dijanjikan oleh Musa. Kalau Muhammad adalah nabi yang dijanjikan oleh Musa, maka Muhammad harus punya titik yang disunat, saudara. Harus punya titik yang disunat. Karena dia mau menggenapi perkataannya Musa dan perkataannya Yesaya. Maka Muhammad harus disunat. Tetapi Muhammad tidak ada bukti penyunatan Muhammad karena orang Quraisy juga tidak disunat. Jadi nggak ada cerita Muhammad kecil disunat, tujuannya buat apa coba orang Quraisy menyembah berhala, nggak ada yang sunat. Nangkep nggak Anda? Gunanya titiknya Yesus.
Pertanyaannya, saudara, apakah tititnya ini, ya, gunanya cuman buat nge-seks doang? Apakah titit gunanya hanya buat olahraga bebe, saudara? Itu kalau Anda balik tadi ke yang pertama, titik yang pertama, kalau Anda tidak bisa menguasai hawa nafsumu, maka itulah Muhammad adalah nabi pendosa, saudara. Nabi pendosa, dia adalah orang penyesat yang luar biasa. Dia tidak mengajari umatnya untuk mengendalikan tititnya, saudara. Bahkan dia ngiming-ngimingin di surga tititmu tuh bisa unyek-unyek, bisa kemana-mana, saudara. Dia ngajari umatnya buat memuaskan hawa nafsunya. Kristen, istri satu saja, kamu komitmen setia sampai mati, itulah agape, saudara. Cinta tak bersyarat. Lah kalau istrinya nggak bisa punya anak, nggak bisa keturunan, itulah cinta tak bersyarat, saudara. Lo kalau kamu cinta tetapi asal istriku bisa olah bebe, kalau istriku nggak bisa olah bebe, nggak punya anak, ya aku kawin lagi, rugi saya. Itu namanya cintamu bersyarat. Itu cintanya Muhammad, cinta yang kudu ada punya anak. Kalau nggak punya anak ya kawin lagi. Padahal istrinya di madu, sakit hati, saudara. Sakit hati, saudara. Sakit hati. Makanya Muhammad tititnya masuk ke 23 lubang. Yesus enggak diajarin tititnya. Ya, makanya Yesus berkata, ya kan, ada orang yang nggak bisa kawin dan ada orang yang memutuskan untuk tidak kawin. Itu semua karunia dari Tuhan. Kalau Yesus sampai kawin punya anak, kan jadi runyam, saudara. Disembah nggak? Disembahlah sama orang lah. Makanya Yesus memutuskan tidak menikah. Benar nggak? Lalu itu yang sama bukti-bukti, ya itu kan hoax semua. Nah, itu kan hoax semua, saudara. Yang kamu sama Magdalena punya anak segala macam. Lah iya itu hoax semua. Nggak pernah bisa dibuktikan. Masalahnya ada orang namanya Yesus, istrinya Maria. Atau apa benar-benar itu sama-sama Yesus yang itu? Kan enggak kan, nggak ada buktinya kan. Yang tertulis, 4 kitab yang tertulis sudah menjelaskan seperti itu, saudara. Anda mau cari bukti yang lain, makanya ada 4, saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4-4 yang menuliskan Yesus tidak menikah. Titit itu gunanya bukan cuma buat olahraga bebe, buat kencing. Iya kan? Perlu titit juga laki-laki. Perempuan melalui apanya, saudara? Uretranya. Bukan melalui vagina ya. Jadi nggak ada salahnya dengan Tuhan itu bertitit. Justru membuktikan dia adalah Tuhan yang kita tunggu. Mesias, Tuhan segala Tuhan kita, Sang Mesias yang kita tunggu. Karena identitas dari tititnya itu kemudian disunat. Itulah gunanya titit, saudara. Mengapa titit itu menjadi masalah? Ya, lalu orang Islam menghina-hina titit itu, saudara. Gara-gara tititnya Yesus itu yang disunat, karena dia ada dari Torah. Karena orang kalau mau melakukan Torah, kudu disunat. Makanya pendeta kalau mau perpuluhan, harus disunat dulu, saudara. Kalau nggak sunat, nggak bisa. Nggak berguna perpuluhanmu. Nangkep nggak, saudara? Titit, titit. Barang yang kecentit, tetapi sungguh menjerit, saudara. Oh, menjerit, saudara. Masuk neraka, masuk surga gara-gara titit, saudara. Nggak main-main ya, nggak main-main. Oh, ini saya ngomong belak-belakan. Oh, menghina Islam. Enggak, saudara. Saya lagi membahas. Karena di sini ada banyak orang Islam, dan yang membahas tentang titit itu juga orang Islam. Tetapi di sini juga ada orang Kristen yang tidak mengerti mengapa Yesus harus bertitit. Harus, karena dia adalah penggenapan hukum Taurat. Ya, yang menggenapi hukum Taurat. Allah sudah menggenapi janjinya. Manusia belum.
Makanya Allah rela menjadi manusia untuk bisa menggenapi itu, saudara. Dengan manusia bertitit. Dimulai dengan sunat, saudara. Torah itu semuanya dimulai dengan sunat. Makanya Yesus harus punya titit sebagai simbol penggenapan Torah, saudara. Tanpa titit itu Anda dan saya masuk neraka. Jelas banget ya, patos banget. Anda kalau masih belum mengerti, memang takdirmu di neraka. Kalau belum mengerti juga, saudara, sudah sejelas ini. Iya kan? Sudah sejelas ini Anda masih nggak ngerti juga, memang takdirmu di neraka, saudara. Tetapi saya berdoa supaya Anda mendapat pencerahan tentang titit ini, saudara. Bahwa titit itu bukan untuk diumbar, saudara. Tapi titit itu adalah untuk dimanage, dikendalikan. Bagaimana memanagenya? Anda harus penuh dengan Roh Kudus, yaitu rema. Rema itu adalah logos ditambah diakonia. Jadilah rema. Logosnya Yesus, bukan logosnya orang lain. Ya. Yang kedua, titit itu yang menentukan masuk neraka apa masuk surga. Titit yang disunat itulah penggenapan hukum Torah. Sementara Tuhan Yesus, ya, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bertanggung jawab dengan tititnya. Anda mau ikut orang yang bertanggung jawab dengan tititnya, apa orang yang tititnya diler kemana-mana? Baik lagi kan, gara-gara titit ini orang jadi kecetit semua ya, kecetit menjadi cerit. Iya kan? Gara-gara titit, orang kecetit menjadi cerit, saudara. Repot, saudara. Nangkep nggak, saudara? Pakai akal pikiranmu. Logika yang sehat di dalam beriman. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, ya, Alkitab Kristen berkata, ujilah, ujilah, ujilah. Uji segala sesuatu. Pakai logikamu, saudara. Kalau orang mau nyunat, orang nggak pakai lihat. Gimana caranya? Tuhan Yesus jelas-jelas disunat, bilang, berarti kan ngeliat tititnya. Ada tulisannya. Yang ketiga, artinya, ya, kalau Anda tidak mengerti makna dari titit ini, memang takdirmu ada di neraka, saudara. Orang Kristen yang mengerti mengapa titit ini harus disunat, ya, artinya dia mendapat keselamatan karena Yesus yang menggenapi hukum Torah, dan bahwa akan ada orang ngaku-ngaku, akulah Mesias, aku dibilik di padang gurun. Saudara ingat-ingat, hati-hati, saudara ya. Saya ngomong ini nggak bercanda, nggak lagi moyokin orang, saudara. Saya ngomong dengan belak-belakan, dengan vulgar, supaya Anda cerdas. Anda para mu'alaf, supaya Anda cerdas bertobat, saudara. Ya. Ya, dan Anda orang-orang Kristen, jangan umbar tititmu, saudara. Aduh, Pak, saya libidonya tinggi, Pak. Hiduplah penuh dengan rema. Kamu nanti akan menguasai hawa nafsumu. Tititmu akan dikuasai. Itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Pengajaran kita memang selalu ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap, saudara. Tadi lanjut. Tadi siapa saja yang menanya ya? Boleh resen lagi ya. Ini Oen Fang dulu. Silakan Oen Fang. Yang tadi.